Ya pokoknya film ini penuh dengan ledakan. Mm-mm. Pokoknya kita akan siapkan jantung Anda untuk terus berdegup di film ini. Karena aku seneng banget. Maksudnya kayak wah film Indonesia kok keren banget gitu. Di 13 jam di Jakarta. Jadi aku Jadi seneng banget. eksekusinya bagus ya. Bagus, Heeh. bagus. Tapi di film tahun waktu itu di Avengers itu dia bisa balik ke bumi. Nah ini what if-nya adalah kalau misalkan si Iron Man ini nggak bisa balik ke bumi, ceritanya seperti apa gitu, kurang lebih seperti itu. Cinepox. Halo Sobat Fox semua, kita ketemu lagi di Kinofox. Bener banget Sobat Fox, ketemu lagi barengan sama aku Ivan dan ada juga Rarau. Apa kabar Rau? Baik, Ivan apa kabar? Bahagia, Halo Sobat sehat, Fox semangat. semua. Di awal tahun 2024 tetap semangat ya. Amin. Jangan lupa resolusinya. Aduh, resolusi tahun ini kayaknya bisa nonton film makin banyak ya. Ya, Amin. amin, amin, dan mungkin kedepannya kita juga akan banyak juga giveaway Betul. buat Sobat Fox semua. Itu yang kita tunggu dan Yes. semoga aja kamu bisa terhibur dengan acara-acara Fox Radio Jogja termasuk Kinefox. Ya, Karena selama kurang lebih 1 jam kita bakal menemani kamu di on air dan juga bisa ditonton di YouTube-nya Fox Radio Jogja. jangan lupa follow dan juga like Instagram Fox Radio Jogja Aha. dan juga subscribe di YouTube Fox Radio Jogja. Betul banget, karena banyak hal yang seru dan kalau misalkan kamu pengen komentar apapun itu, ngasih saran, masukan atau mungkin ada film yang pengen direview sama kita berdua, kasih tahu di bawah ya di kolom komentar. Betul. Oke Van, kira-kira nih film-film di awal tahun 2024 ini kayaknya seru-seru banget ya. Seru banget di awal tahun, di kuartal pertama ini banyak banget seri-series yang bagus. Kemudian film-film yang produksinya juga cukup diapresiasi sama penikmat film yang ada di Indonesia juga. Wow, dan juga nih di episode kali ini kita akan membahas film-film apa saja yang akan dinanti-nantikan di tahun 2024. Benar banget. Tapi sebelumnya kita berdua lagi mau cerita beberapa series atau mungkin film yang sedang kita tonton dan kita pengen ngasih kayak feedback supaya jadi gambaran kamu kalau misalkan nonton film ini atau series ini mungkin bisa membuat kamu makin kayak oh berarti pandangan kita sama ya gitu. Kalau sekarang nih aku lagi ngikutin salah satu series yang ditayang di salah satu layanan streaming warna biru. Wow, apa nih? Karena saya adalah Marvel boy ya, jadi aku nontonnya What If. Kalau kamu apa Ro? Oke. Aku ada satu film Apa tuh? karya anak bangsa yang Haha. lagi seru banget yang sedang main di bioskop. Wih, apa nih kalau misalkan karya anak bangsa di bioskop? Apa dong, kasih tahu? Disutradarai oleh Hah? sutradara yang sama yang membuat apa? Pencurian Raden Saleh ya. Oh oke, Ya. aku jadi inget 13 bom di Jakarta. Gimana kalau misalnya kamu sudah nonton Sobat Fox, nanti kasih tahu rate kamu dari 1 sampai 10 berapa untuk Yes. film itu. Oke Yes. Rau, lanjut Rau. Oke, kita juga mau mengasih tahu juga buat teman-teman Sobat Fox yang Hah? mau nonton ke bioskop Benar? film-film yang sedang beredar. Hmm? Ada Aquaman The Lost Kingdom masih. Masih, ini juga salah satu andalan ketika kamu nonton di bioskop dalam waktu dekat ini ya, karena filmnya juga cukup epic untuk belakangan yang pengen nonton juga. Kemudian bakal ada juga film-film Indonesia yang lainnya, kayak mungkin buat kamu yang suka sama film horor ada Trinil, Kembalikan Tubuhku, ini udah tayang di tanggal Wow. 4 kemarin. Kemudian ada juga, Siksa Neraka juga masih. oh iya itu Kalau mau horor-hororan juga. bikin tobat ya. Awal tahun menuju tobat atau mungkin buat kamu yang pengen memperbaiki pola kehidupan, pola keimanan, bisa nonton film Siksa Neraka. Aku lihat loh di TikTok kalau nggak salah Apa? yang dia habis nonton Siksa Neraka Oh dia iya. bertobat. Ada lagi, entah ini gimmick dari PH-nya atau apa ya. Wow, Katanya wow. Luna Maya, lu cinta Luna. Aha. Ini katanya pengen tobat gara-gara nonton film Siksa Neraka, Roh. Wow, pokoknya ini bener-bener ya film yang membawa hidayah bagi Bener. penontonnya. Terus kemudian juga ada Hamka dan Siti Raham volume Nah, itu juga yang kemarin dapat fatwa, katanya kalau kamu muslim boleh nonton film ini. Dianjurkan sih lebih tepatnya. 2. Oke. Kamu Ada cerita juga- dong tentang apa? ininya.
tentang What If film. ya? What If itu adalah sebenarnya buat kamu juga yang ngikutin, mungkin buat Roro juga yang penasaran sama What If ini. Jadi What If ini merupakan series terbaru dari Marvel Cinematic Universe. Tapi ini Nexus Event yang punya 9 episode. Tapi jujur aku baru nonton 4 episode. Yang pertama itu versi What If-nya si Peter Quill. Nebula, kemudian Peter Quill, kemudian yang ketiga itu apa ya? Yang ketiga agak skip, yang kelima adalah Iron Man. Jadi yang terakhir aja ya yang aku tonton di episode keempat itu Iron Man diceritakan pas zaman 2012 ketika ada serangan dari Thanos. Itu kan si Iron Man menghancurkan armadanya si Thanos ini dengan rudal tertentu kan. Sampai rudalnya itu akhirnya meledakkan pesawat dari si Thanos ini dan juga pasukannya. Tapi di film tahun waktu itu di Avengers itu dia bisa balik ke bumi. Nah ini what if-nya adalah kalau misalkan si Iron Man ini nggak bisa balik ke bumi, ceritanya seperti apa gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi What If ini sudah masuk ke season kedua ya, Van ya? Sudah season kedua ya, dan juga menceritakan kisah-kisah Marvel dengan cerita-cerita yang lucu-lucu juga sih. Misalnya kayak Captain America menjadi zombie. Oh bener. Kemudian yang kemarin nanya di season pertama kan ada satu unfinished business di mana belum diceritakan Gamora. Nah kamu bisa ngelihat Gamora kenapa tiba-tiba ada scene terakhir di seri pertamanya si What If ini. Kamu bakal bisa nonton di episode keempat. Oke, gitu. Seru banget ya. Seru. What if tentang yang lain-lain juga. Bener. Kalau misalkan 13 Bom di Jakarta versi kamu gimana, Ro? Nah, aku suka banget. Pertama karena 13 Bom di Jakarta ini memang dipenuhi dengan para bintang-bintang yang luar biasa. Dan aku suka banget sama sutradaranya. So pasti ada Mas Angga Sasongko. Dan kita tahu juga kan bagaimana dia itu kayaknya aku akan menobatkan dia sebagai sutradara dengan apa ya, efek-efek seru, paling seru gitu loh untuk film-film action di Indonesia. Karena kan kayaknya film action di Indonesia nggak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak karena kebanyakan menyentuh ke yang romance, kemudian komedi sama horor ya kan. Banyak kan special efeknya di wilayah horor. Bener. Nah kalau yang ini tuh bener-bener kayak efek-efek tentang bagaimana kayak kejar-kejaran, terus abis gitu tentang pengeboman itu sendiri. Ini kalau kita mungkin flashback kemarin, ini juga sempat tayang di JAV, di mana 13 Bom di Jakarta juga screening di sana kan. Iya betul. Mungkin kamu juga udah nonton, tapi kebetulan kalau mungkin buat yang belum nonton, mumpung masih tayang, boleh kamu tonton di bioskop. Iya pokoknya nggak nyesel banget karena desain produksinya tuh bagus banget, keren banget, megah banget, ledakan-ledakan ala Hollywood itu bakalan terasa banget, seru lah pokoknya. Terus kemudian juga efek-efek visual CGI-nya yang action yang bakalan benar-benar membuat kita tuh seakan-akan masuk ke dalam sebuah petualangan yang luar biasa. Ini salah satu genre yang bisa jadi alternatif buat kamu setelah bosen mungkin dengan terpaan film horor yang dari akhir tahun sampai awal tahun ini. Ini benar banyak banget gitu. Iya, dan aku juga lumayan tertarik juga ya karena Angga Sasongko ini selain film action dia juga film romantis. Wow, antara yang lembut dan yang penuh dengan powerful gitu. Bener. Jadi unik banget gitu loh. Dan kita akan lihat bagaimana kecanggihan Angga Sasongko sebagai sutradara di film ini. Ini kemasannya cukup menarik karena Mas Angga ini termasuk sutradara yang berani mengambil beberapa talent yang punya background nggak banyak di dunia perfilman, termasuk ada si penyanyi Ardhito Pramono kan? Ya, ada di Ardhito situ. Pramono, tapi kan memang Ardhito Pramono juga ikut di film Angga Sasongko sebelumnya. Ingat? Oh iya bener. Di ini ya. Di sequelnya apa sih? Pergi yang jauh jangan lupa pulang. Sama filmnya barengan sama si Awang. Iya ya kan dia juga ada yang bener Kale gitu. sendiri juga. Ya. Terus kemudian juga ada Chico Kurniawan. Nah, lagi naik daun juga tuh Chico. Dan juga Aryo Dewanto, spesialis film action Indonesia. Akhirnya ya, setelah kemarin aku sempat dalam hati kayak batin, Rio kapan comebacknya? Perasaan selama ini kebanyakan nge-DJ deh gitu. Iya, udah hampir setahun kita nggak lihat Rio kan. Akhirnya di film ini kita bisa mengobati kangen untuk ngelihat aktingnya Mas Rio. Ya pokoknya film ini penuh dengan ledakan. Pokoknya kita akan siapkan jantung
jantung Anda untuk terus berdegup di film ini. Bener, ini salah satu yang aku tunggu sebenarnya, tapi sayangnya aku jujur belum nonton Sobat Fox. Mungkin suatu saat kita bakal bisa nonton bareng kali ya. Yeay. Oke, kita nge-rate. Kalau What If dari 1 sampai episode 4 aku nge-rate 8/10. Kalau film 13 Bom di Jakarta berapa, Roh? Aku 13 Bom di Jakarta juga 8/10. Weh. Karena aku seneng banget. Maksudnya kayak wah film Indonesia kok keren banget gitu di 13 Bom di Jakarta. Jadi aku Dari seneng banget. eksekusinya bagus ya. Bagus. Ya, tapi memang masih ada kayak tentang apa ya? Ceritanya sih memang agak mengada-ngada, tapi ya it's okay lah. It's okay. Namanya juga film fiktif dan Ya, betul, ini betul. memang salah satu yang akhirnya kayak semoga aja kedepannya banyak film-film seperti ini. Aku rasa sih seperti itu ya. Benar. Banyak banget film yang bisa apa ya menceritakan film-film yang mungkin agak out of the box ceritanya tentang rencana pengeboman atau aksi-aksi detektif gitu kan. Kita tuh nunggu banget tahu sebenarnya, walaupun ceritanya memang agak kompleks dan intens juga. Nah itu dia. Memang bukan yang terlalu apa ya linear kayak film-film romantis pada umumnya, tapi ya it's okay, it's fun. Dan mungkin kamu punya pilihan sendiri, Sobat Fox, kasih tahu kita mungkin film atau series yang kamu tonton belakangan ini, atau mungkin kayak kamu tiba-tiba aja tuh nonton di OTT atau layanan streaming. Coba tulis di bawah, siapa tahu itu menarik buat kita bahas di minggu depan ya, Ro. Betul. Kita bakal balik lagi, tentunya kita bakal ngebahas film apa yang kita tunggu di tahun ini 2024. Tetap barengan sama kita berdua di Kina Fox.